menyambut Anda di Grand Jury Ballroom di sini ya. Dan kita semua berkumpul di sini dalam talk show yang dipersembahkan oleh PT Aktavis Indonesia atau Aktavis bekerja sama dengan Parents Guide Magazine, dan kita akan mengikuti talk show yang berjudul temanya adalah cerdas atasi kejang demam si kecil. Betul ya, Bapak Ibu, cerdas atasi kejang demam si kecil. Siapa orang tua yang tidak pernah menghadapi orang tuanya badan panas tinggi? Seorang anak yang tiba-tiba kerjanya muter-muter ya Bu, kemudian dia nggak tahu sebabnya apa, barangkali dia kejang. Nah susahnya itu kejang itu tidak pernah di depan dokternya Bu, ya selalu di rumah. Dokternya mah terima aja, ya kan? Bu, dok anak saya kejang, dokternya bilang nggak ada, dokternya bilang enggak, bukan, nggak mungkin. Maka oleh karena itu dokternya nanti akan nanya bentuknya kejangnya kayak bagaimana, ya apa yang dikerjakan, nanti kita lihat. Tujuannya adalah sebetulnya untuk memberikan pengobatan yang paling tepat pada saat anak itu nantinya, ya. Nomor satu adalah pastikan jalan napasnya lancar, mulutnya tidak tersumbat, ya. Jadi jauhkan dari benda berbahaya, baringkan sebenarnya dalam posisi miring, ya. Gambarkan kakian, berikan obat kejang anur dan dampingi sampai anak itu sadar betul. Jadi tidak harus memasukkan apa Bu? Sendok, garpu, nggak boleh, ya. Nanti rusak dia giginya, patah atau tangan bisa ibunya. Orang kan takut digigit ya. Masukkan tangannya ibunya kegigit. Nah, jadi biasanya tidak apa-apa Bu, kecuali anaknya mental retardasi. Jadi kalau anaknya kurang pintar bisa dia. Tapi umumnya hampir 99% jarang lagi. Ya. Tapi gara-gara ibu buka-buka mulutnya pakai sendok, pakai sepatu, itu malah digigit ya. Orang disodok-sodok. Ya. Jadi nggak usah, biarkan aja, miringkan, dia akan dia. Ini miringkan ini. Jadi anak kejang itu nggak boleh posisi begini ya. Kejang begini nggak boleh, dia harus begini. Tujuannya kalau dia muntah, maka dia tidak akan masuk ke paru-parunya. Kalau masuk ke paru-parunya yang bikin meninggal itu Bu, selep itu, ya apalagi baru makan gitu. Makannya tomat lagi segini-gini gitu, langsung kelolonan. Ya. Nah kalau dia panasnya tinggi sekali, anaknya belum kejang, maka diberikan diazepam per anus. Jadi kenapa? Karena kita tahu sebentar lagi anak kita kejang, jangan ditungguin. Taruh tunggu dulu, ntar kalau habis kejang baru kita kasih. Nggak gitu, orang tujuannya jangan kejang, ya. Dan kemudian minum obat sesuai anjuran dokternya. Oh satu lagi Bu, anak kejang demam jangan dibilang kalau sering kejang demam jadi pintar ya. Dulu gitu, makin sering kejang, makin sering demam, makin pintar gitu. Waduh cilaka udah. Nanti bukan tambah pintar, nanti lupa semuanya malah. Oke, jadi kenapa yang akan saya sampaikan ini sangat penting? Karena selama ini orang tua banyak yang tidak tahu. Saya tidak mengatakan semua, tapi banyak yang belum tahu bagaimana penanganan kalau terjadi kejang demam pada putra atau putrinya. Nah, sedangkan kalau obatnya diminum, efeknya baru terasa 30 menit lewat dong ya. Sehingga obat minum ini tidak cocok, atau obat yang diminum ini tidak cocok kalau untuk kondisi-kondisi darurat semacam tadi. Kemudian yang kedua yang juga lazim adalah suntik. Ya. Obat yang disuntik efeknya relatif lebih cepat, bahkan bisa dibilang paling cepat. Bagi orang awam, saya yakin tidak semuanya bisa menggunakan suntik ya. Jadi biasanya yang bisa menggunakan hanya tenaga medis atau paramedis atau yang terlatih. Ya. Nah, yang bentuk kedua adalah yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu bentuknya rectal solution tubes. Itu sebabnya kenapa obat yang dimasukkan lewat anus atau rectal tube, sedia rectal tube, maka obat ini pasti akan lebih cepat bekerja. Anaknya tidak mau minum obat atau menolak minum obat, ya, entah karena mual, entah karena namanya anak-anak ya. Anak-anak kalau lagi sakit sulit minum obat. Nah, ini adalah pilihannya.
Nah, biasanya untuk anak-anak yang sudah pernah kejang, kemudian dibawa ke dokter anak, biasanya oleh dokter anak diresepkan untuk persediaan di rumah. Ya, karena sekali lagi kejangnya seringnya terjadi di rumah. Pastikan ini masih dalam kondisi dipencet. Ya, pada saat mencabut ini masih dalam kondisi dipencet. Kenapa? Karena kalau kita sudah lepas dulu baru cabut, kesedot lagi. Ya. Jadi pada saat mencabutnya pun kondisinya masih dipencet. Satu masa 3% di depan dia, maka dia disuruh 30 kali. Jedanya adalah 15 menit betul. 5 menit bisa 5 menit. Jadi kalau pada satu titik ya udah. Ya, betul. Karena kriteria yang tadi diberikan oleh dokter Dewan adalah apabila ada gejala. Saya yang saya tanyakan dosis dari ini diberikan umur 3 tahun. Bisa. biasanya kita menggunakan yang 125 mg. Jadi ada 2 kemasan. Nah, pertanyaan saya kalau untuk yang rektum ini dia akan bereaksi sama atau mungkin ada reaksi yang berbeda? Ukuran anusnya juga lebih kecil, kemudian ukuran suppositoria kan standar, ya. Sehingga pada saat dimasukkan itu lebih terasa sakit, sehingga itu sebabnya beberapa menit kemudian baru terasa akhirnya si anak menangis. Kemudian Itu sakit karena dimasukkan atau sakit karena dia? Sakitnya itu karena nangisnya itu karena sakit, maksudnya ini maaf ya, kankernya itu karena sakit abis dimasukin si obat itu atau karena mulusnya? Kemungkinan besar karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh masuknya suppositoria itu tadi. Gitu. Nah, kemudian karena ukurannya juga cukup besar sehingga dia kan merangsang anusnya, sehingga itu sebabnya, tolong saya dikoreksi kalau salah dok. Jadi itu merangsang anusnya sehingga akhirnya kita jadi ingin BAB. Gitu. Gitu. Sedangkan kalau yang bentuknya rectal tubes, saya tidak mengatakan mungkin tidak ada efek itu, tapi efeknya akan lebih kecil karena dia lebih kecil diameternya. Gitu. Obat penurun demam, dan itu bukanlah obat untuk memutus atau mengatasi kejang. Kalau obat yang bentuknya tadi dibagikan itu bisa dibeli bebas, tapi seperti yang tadi Dokter Irfan bilang, untuk obat pemutus kejang atau mengatasi kejang baik pada saat demam maupun pada saat kejang bukan karena demam, itu harus meminta resep dokter. Mungkin untuk meluruskan aja supaya jangan ada salah paham. Baiklah, jangan. Mau nanya, jadi anak saya itu dia panas, cuma panas kan tinggi, tiba-tiba tuh dia muntah, sejak muntah tuh dia langsung bilang dadanya rusak, dia sejak itu dia diem gitu kan. Apakah itu salah satu penyakit kejang atau bukan ya? Jadi dia abis dia muntah terus dia sejenak diam beberapa menit terus langsung bilang sakit mah gitu dadanya gitu. Jadi kalau di dahulu muntah itu mudah-mudahan bukan kejang bu. Saya juga nggak bisa memastikannya, tapi juga tanya. Kalau nanti kalau kita ragu-ragu dia kejang apa bukan, sebenarnya kita observasi aja dia. Nanti ya gejala seperti itu berulang atau tidak. Kalau dia berulang maka kemungkinan kejang. Tapi kalau tidak berulang biasanya bukan kejang. Jadi kalau muntahnya berulang maksudnya Bukan, bengongnya kan? Diamnya itu berulang. Kalau diamnya itu yang berulang. Kalau muntahnya biasa ya, muntah. tapi dia sering ngerasain sakit di dada gitu. Tapi itu masalah Bukan. kasih ya. Kriteria yang tadi diberikan oleh Dokter Dewan adalah apabila ada gejala kejang itu dia berulang gerakannya, kemudian juga hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu bukan karena dia sedang merasakan sesuatu, karena justru dia bisa mengatakan bahwa dia sakit dadanya. Itu artinya dia bukan hilang kesadaran tapi sedang diam merasakan sesuatu. Mungkin itu ya yang bisa diinformasikan. Iya, oke ya. Gitu.
ya. Jadi mamanya ya tadi dua ini nih yang kiss mamanya juga. Oke, baiklah tunggu dulu. Masih ada lagi kita lihat bersama inilah 10 finalis lomba foto ala cover.